Ya, pemirsa, lantas sejauh mana peluang emas bisa kembali bersinar di tahun ini dan bagaimana seharusnya sikap investor ke depannya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama analis PT Monex Invest Indo Futures, ada Mas Vicky Ambarani. Apa kabar Mas Vicky? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, harus apa investor ini? Dari perbincangan yang kita kemudian sudah lakukan sebelum dialog, kepastian terkait dengan kenaikan suku bunga ini akan berlangsung lama, artinya kondisi yang dialami sekarang oleh investor akan berlangsung lama dan harus ngapain sebetulnya Mas Vicky? Oke, mungkin seperti kita diskusi sebelum acara ini ya, yang mungkin di pikiran investor itu kapan US akan naikin suku bunga. Itu yang bikin dampak buruk kepada emas sebetulnya. Jadi sebetulnya emas sudah ada nilai, sudah turun 37% dari level tertinggi, yaitu $1.920 per troy ounce pada tahun 2011. Dari itu mulai menurun emasnya karena penguatan dolar. Kita juga bisa lihat secara keseluruhan, kita bisa lihat indeks dolar. Indeks dolar itu terhadap beberapa mata uang yang major seperti euro, yen, Canada, Swiss franc, itu dolar menguat terhadap semua aset sebetulnya. Maupun negara-negara seperti Singapura, India, itu rupiah, dolar menguat terhadap semua aset. Jadi secara keseluruhan kena dampak juga pada emas. Tapi mungkin satu poin juga, kalau investor beli emas tidak dapat yield, tidak dapat bunga. Karena sekarang US mau naikin suku bunga dan harga emas internasional itu terhadap US dollar, semua investor takut. Dampaknya seperti apa? Kapan US akan naikin suku bunga? Juni, September, ya. Walaupun sebetulnya US tuh akan naikin hanya 25 basis, dan setelah mereka sekali naikin akan mungkin slow, ya, naikin lagi. Jadi itu menurut saya sudah terdiskon di harga emas sekarang. Tapi untuk investor minat beli untuk mulai kumpulin, mereka semua berpikir, oh tunggu dulu. Kapan dinaikin suku bunga? Soalnya mereka takut reaksinya seperti apa. Tapi misalnya bulan Juni, US naikin suku bunga 25 basis, sudah lewat event itu, baru orang akan lebih tertarik untuk mulai kumpulin. Artinya emas. akan ada satu langkah yang lebih mantap ketika sudah ada keputusan kenaikan Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga acuannya gitu ya? Betul, betul. Jadi view saya mungkin untuk 1-2 kuartal tergantung Juni atau September mereka naikin suku bunga, 1-2 kuartal emas itu akan ranging. Downside-nya low tahun kemarin di November itu 1130 per troy ounce. Menurut saya itu nggak akan pecah. Ya, atau kita boleh anggap siklus. Itu adalah poin terlow-nya gitu ya, tidak akan break low lagi ya? Betul, jadi dia akan bertahan di atas 1100 dan kita sekarang di level $1.205, sangat dekat. Jadi sebetulnya sudah menarik, turun 37% dari level tertinggi. Dan tahun ini bulan Januari sempat naik, sempat ada rally 8% ke 1307. Tapi baru turun lagi karena penguatan dolar dari pertengahan Januari sampai sekarang. Jadi sebetulnya saya lihat emas itu bisa ranging antara 1.100 sampai $1.300 sambil US ambil keputusan untuk naikin suku bunga. Setelah itu akan menarik, justru orang akan lebih eventnya kayak seperti pemilu lah gitu ya. Indonesia juga ada pemilu, banyak orang takut untuk beli di stock market, di IHSG. Setelah pemilu sudah beres, IHSG-nya rally. Jadi orang ingin lebih nyaman gitu. Itu poin pertama. Poin kedua sebetulnya yang saya lihat menarik untuk emas ya, banyak orang malah justru bearish untuk emas karena secara analisa teknikal. Tapi kalau lihat sekarang ada satu poin yang menarik untuk kumpulin emas, itu adalah negative interest rate. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa seperti Swiss, ya, Swiss National Bank sekarang di negara Switzerland itu suku bunganya negatif 0,8%. Di Denmark negatif. Jadi karena masalah utang dan hambatan ekonomi di Eropa, mereka lagi ada negative interest rate, suku bunga yang negatif. Jadi daripada orang taruh duit di deposito, taruh uang di deposito, bayar kena bunga, orang akan berpikir lebih baik saya beli emas. Udah turun 37%, menarik untuk dikumpul. Dan menurut saya ini akan jadi shift in asset, jadi akan ada pemindahan karena negatif interest. Setidaknya ada satu angin segar di zona euro ya, seperti Anda kemudian sebutkan ada negative interest rate. Kalau kita lihat level low-nya untuk emas sendiri, sejauh mana level low itu menjadi satu jaminan tidak akan teruji lagi, tidak akan menembus lowest point seperti Anda tadi sebutkan. Ada jaminannya atau enggak sih sebetulnya, Mas Vicky? Market nggak ada guarantee, itu pasti Pak. Cuman sekarang maksudnya dari lihat pergerakan marketnya, dari lihat emasnya, dari lihat berita-berita terbuk sudah terdiskon di harga. Cuman sekarang kalau dolarnya menguat terus, contohnya dolar indeks. Dolar indeks tahun 2012 sampai 2014 dia di range 78 sampai 85. Sekarang
pertengahan tahun kemarin dia udah pecah break high 85, sekarang naik sampai 95. Kalau dollar indeksnya naik terus, itu akan buruk terhadap emas. Ya, ada analis yang mungkin forecast bisa ke $900, $1.000. Kalau menurut saya 1130 itu jadi level yang diperhatikan. Menurut saya dia akan bertahan atau psikologi support yang 1100. Kalau sampai dia bisa ke bawah situ, saya akan cut posisi saya. Itu pasti. Jadi menurut saya nggak akan pecah ke situ, tapi sampai itu hal terjadi, nothing is impossible. Dengan ranging yang Anda tadi sebutkan, strategi investasi apa di tengah ketidakpastian soal The Fed ini, kita akan lanjutkan usai jeda, Mas Vicky. Kami akan segera kembali usai jeda. Baik, ya berusaha kita lanjutkan dialog di Market Corner. Mas Vicky, kalau kita lihat dari ranging yang Anda tadi sebutkan untuk 1130 untuk lowest-nya, kemudian untuk highest-nya adalah di 1300, dan Anda perkirakan harga emas akan bergerak di antara level itu. Strategi investasi yang cukup menarik sebetulnya untuk emas selama menunggu kepastian The Fed ini apa? Betul, jadi sekarang sambil dia lagi di range 1100 sampai 1300, kita bisa ambil kesempatan dari harga naik maupun turun melalui trading. Ya, kalau kita trading di pasar futures dengan resiko terhadap keuntungan yang menarik, kita bisa menggunakan analisa teknikal untuk ambil posisi buy di level-level di bawah 1200, bisa cari untuk posisi sell di atas 1250. Itu jadi menarik dan sesuai analisa teknikal yang kita gunakan, kita bisa tentuin profit target dan stop loss-nya gitu. Jadi menurut saya sambil Fed ambil keputusan untuk naikin suku bunga, ada kesempatan untuk trading dalam range ini dari harga naik maupun turun. Setelah mereka udah naikin suku bunga, kita lihat dampaknya seperti apa. Setelah itu menurut saya itu menarik untuk investasi, Pak. Jadi saya lihat setelah itu 2 tahun ke depan investasi emas jadi menarik. Itu untuk emas yang ada di pasar spot ya. Kalau kita bicara mengenai pelemahan rupiah dan juga emas batangan di Antam, Anda melihatnya akan seperti apa proyeksinya? Seberapa menarik sebetulnya emas Antam ini, Mas? Menurut saya masih menarik, cuma mungkin banyak investor melihat seperti ini. Oh, harga emas masih 550.000 per gram. Kalau kita lihat dari terakhir setahun setengah 2 tahun, segitu aja 500.000. Kenapa? Karena rupiahnya melemah 40%. Dari tahun 2011 di level 8.600, dia udah melemah 40%. Dan harga emas internasional itu terhadap US. Jadi logam mulia pun Antam itu mengikuti harga internasional. Jadi karena rupiah ini melemah, penurunan harga emasnya nggak kelihatan di rupiah, masih di 500.000, 540.000. Tapi menurut saya rupiah tuh sementara ini nggak ada fundamental kuat untuk menguat, justru bisa melemah terus. Forecast saya untuk rupiah akhir tahun ini 13.500. Dengan itu saya berpikir menarik sebetulnya untuk beli emas fisik di 550.000, soalnya pada saat harga emas internasional akan naik terhadap US dollar akan ikut juga. Jadi sebetulnya menarik. Tapi untuk emas fisik dari Antam jangka investasinya 2 tahun. Tapi kalau misalnya sekarang pada saat ini momentum yang ada sekarang itu ranging melalui trading. Baik. Ada satu data yang menarik terkait dengan China sebagai salah satu market terbesar penyerap emas gitu ya. Sejauh mana ini bisa jadi satu hal yang bisa membuat investor lebih optimis terhadap emas ini karena data penyerapannya akan lebih baik di China, Mas Vicky. Sama hal itu yang mengenai US naikin suku bunga jadi dampak juga kepada investor di China. Jadi sebetulnya sebelum China pemakaian emas, pemakaian perhiasan terbesar itu India. Sekarang China udah melewatin India, tapi mereka pun investor-investor retail di China yang populasinya besar ya untuk kumpulin emas, itu pun mereka lagi nunggu data dari Fed, ketindakan dari Fed untuk naikin suku bunga. Karena itu saya bilang setelah itu akan lewat, permintaan yang besar akan dari China dan India akan support harga emas. In short, strategi investasi yang bijak dilakukan oleh investor yang pegang emas nih, Mas Vicky, sebagai summary, apa yang harus dilakukan, sekedar tips dari Anda? Tips dari saya, yang lagi pegang emas fisik, di hold aja, tapi jangka investasinya 2 tahun. Sementara ini kalau yang belum ada exposure, baiknya untuk di trade ranging aja, ya naik turun. Yang mungkin lebih agresif udah boleh mulai kumpul karena menurut saya sudah menarik. Tapi kalau misalnya yang lebih konservatif, mungkin lebih baik tunggu US naikin suku bunga, baru lihat dampaknya, baru mulai kumpulin emas. Jadi intinya 3-6 bulan ranging sampai Fed naikin suku bunga. Setelah itu investasi, membeli emas fisik. Baik ya, Mas Vicky, terima kasih atas analisa Anda. Sukses untuk Anda, selamat pagi. Thank you, morning.